Hai, selamat datang di Me Up Movie. Kembali lagi bersama aku Natyas yang akan temani kamu ceritakan film seru dan menegangkan. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa di subscribe dulu ya channel aku ini agar kalian gak ketinggalan nonton film seru lainnya. Kali ini aku akan ceritakan film Night Swim yang baru tayang di bioskop Indonesia bulan kemarin pada tanggal 3 Januari 2024. Film ini mengisahkan seorang pria bernama Ray. Dia adalah mantan pemain bisbol liga utama yang terpaksa pensiun dini karena penyakit degeneratif yang memutuskan pindah ke sebuah rumah baru bersama istrinya Eve, putri remajanya Izzy, dan putra kecilnya Elia. Kita panggil dia Eli aja ya. Saat melihat rumah itu, Ray langsung bogoh pisan dan ngerasa cocok karena rumah itu ada kolam renangnya. Dia berusaha meyakinkan istrinya bahwa kolam renang di halaman belakang rumah itu akan sangat menyenangkan bagi anak-anak dan memberikan terapi fisik untuknya yang cedera. Namun ternyata rumah itu memiliki rahasia kelam dan mengeluarkan kekuatan jahat yang menyeret keluarga tersebut ke dalam teror yang tak terhindarkan. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Apakah Ray bisa mengatasi dan melindungi keluarganya? Namun jangan lupa, siapkan camilan dan minumannya agar semakin seru nonton ceritanya. Selamat menonton! Pada musim panas tahun 1992, di suasana gelapnya malam yang sunyi, di sebuah rumah kediaman keluarga Summer, di halaman belakang ada kolam renang. Sebuah mainan perahu timbul dan tiba-tiba menyala yang membuat seorang anak gadis bernama Rebecca Summer terbangun dari tidurnya. Mengetahui mainan perahu milik adiknya yang bernama Tommy itu ditemukan ada di kolam. Rebecca pun kemudian mengecek kamar Tommy. Menyadari Tommy tertidur lelap, Rebecca pun berjanji pada Tommy akan mengambilkan perahunya. Tiba-tiba, Tommy, are you awake? I saw your missing boat outside. I'm gonna get it for you. di masa kini, di sebuah mobil, Ray menunggu istrinya yang sedang menjemput anak-anaknya. Di sana, Ray duduk sendirian yang tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya. Setelah itu, mereka survei rumah untuk mereka tempati. Karena mencari rumah itu tak mudah, mereka pun terus mencari. Sampai akhirnya di pertengahan jalan, tiba-tiba Ray menemukan sebuah rumah dijual dan mereka pun cek keadaan rumah tersebut. Ketika sang istri sedang bicara dengan salesnya, ternyata si Ray mah lagi di halaman belakang, lihat sebuah kolam renang yang tertutup terpal. Ray merasa cocok dengan rumah itu karena anak-anak akan senang cenah. Namun, Ray melihat sebuah bola di kolam dan berusaha mengambilnya. Tiba-tiba, After a year battling illness, Ray Waller is trying. Walter digs for it. Mom, hurry! Dad fell in! karena kejadian itu, mereka pun ngecek ke dokter. Dokter mengatakan bahwa Ray harus move on karena cederanya akan memakan waktu lama untuk sembuh, maka Ray disarankan dokter untuk menggunakan kursi roda mulai sekarang dan menyarankan Ray untuk mengganti hobinya jadi berjalan, yoga, atau berenang sebagai terapi agar cepat pulih. Mendengar itu, Ray sangat terpukul dan sedih yang mendalam karena dia masih terobsesi menjadi pemain bisbol, harus menghapus impiannya. Setelah selesai periksa, Ray pun berusaha membujuk dan meyakinkan sang istri tercinta untuk memilih rumah dengan kolam renang itu. Ray merasa cocok, ditambah rumah itu memiliki kolam renang yang dapat melancarkan terapinya. What about that other house? The kids will love it. With all that room, we'll have water therapy in our own backyard. I'm tired of the kids. I want us to put down roots, you know? I do. Eve, do you have that black bikini? Guy's in the hospital. This is what he's thinking. Ya, akhirnya mereka pun pindahan dan mulai dengan kehidupan baru. Di rumah baru, mereka berangkat bersama ke sekolah baru dengan anak-anaknya. Juga pekerjaan baru sang istri sebagai administrasi di sekolah anaknya.
Ini adalah Izzy, anak gadis Ray yang udah mulai beger. Dia tampak terpesona pada teman sekolahnya bernama Ronin, yang tiba-tiba mengajaknya ikut ekstrakurikuler klub berenang. Di hari libur, mereka kerja bakti di rumah untuk membersihkan kolam renangnya. Eve dan Izzy ngosrek keramik. Ellie membersihkan sampah dan si ayah membersihkan saluran pembuangan air yang penuh dengan sampah barangkal. Lalu tiba-tiba, My Izzy. Dad? Oh my gosh. That's supposed to demi keamanan, mereka pun memanggil tukang yang ahli untuk membersihkannya. Si amang tukang kolam menjelaskan bahwa tidak ada kolam renang yang benar-benar aman. Apalagi melihat kondisi kolamnya itu memiliki sumber mata air langsung dengan sumur. Seumur-umur bikin kolam, dia belum pernah melihat kolam dengan sumber mata air langsung. Apalagi kolam ini terhubung langsung ke mata air dari tanah. Penyaringannya secara alami. Pemanasan pun panas bumi. Namun dia akan coba memasang pemanas dengan aliran listrik. Dan dia berjanji minggu ini kolamnya sudah bisa digunakan. Seminggu kemudian, Ray cek kadar air kolamnya dan mereka pun berenang bersama. Eve menyebarkan koin dan anak-anak yang menyelam untuk mencari dan mengambil koinnya. Di saat anak-anak asik menyelam, mencari koin, ayah ibunya ngobrol dikit. Si ayah sedikit mengeluh bahwa dirinya sudah tidak bisa bermain bisbol lagi. Mendengar itu, Eve memberikan semangat pada Ray bahwa suatu saat nanti Ray bisa kembali jadi pemain bisbol. Makanya, sok sekarang rajinin terapinya, jalan dan berenang di kolam sambil merajuk si suami dan berujung bermesraan. Mereka sampai lupa ada anak-anak di sana. Okay. Oh, I love you Alright. so Ruined much. it. Done. Mwah. You ruined a moment. Now you're gonna pack. No, Dad, do it. Can you at least wait until we're gone? Dan malam pun tiba. Ray membereskan barang-barang dan menemukan sebuah handycam. Lalu melihat rekamannya saat bermain bisbol. Sedangkan Eve, dia sedang asik berenang sendirian. Dan tiba-tiba, Hey, what's the matter? You don't want to swim? Ray, you scared me. selesai berenang, Eve ngecek anak-anaknya yang ternyata sudah talibra. Begitupun dengan Ray yang sedang ditonton oleh TV. Karena melihat suaminya sudah tidur pulas, Eve mematikan TV-nya, lalu memandang di kolam dari jendela. Karena kejadian di kolam tadi, Eve merasa ada yang janggal. Ray tiba-tiba terbangun, dia kaget melihat istrinya basah kuyup di dalam kamar. Eve pun bertanya, apakah tadi dia ke kolam? Ray menjelaskan, dari tadi dia hanya nonton dan tidur di sini. Mendengar itu, Eve meminta pada Ray untuk memeriksa kondisi lampu di kolam. Juga menyarankan untuk memasang penutup kolamnya agar aman. Mendengar istrinya khawatir, Ray pun segera mengiyakan. Dalam henteu, awewe masuk terus nyerocos. Di sisi lain, si Cider, kucing mereka, malah bermain di kolam. Mainan perahu dari masa lalu tiba-tiba muncul lagi, seolah memancing si Emeng untuk nyebur ke kolam. Tiba-tiba, He probably fell in and got scared. paginya, kalung Cider ditemukan di kolam, tapi si Emengnya nggak ada. Mereka pun sibuk mencari kucing kesayangannya ke seluruh sudut rumah. Di sisi lain, Ray memeriksa luka di tangannya. Namun saat Ray membuka perbannya, tiba-tiba lukanya sembuh loh, say. Ellie tidak menyerah begitu saja. Dia berusaha mancing si Emeng dengan makanan sambil terus memanggilnya. Namun si Emeng tak kunjung datang. Esoknya, Ray memasang penutup kolam, lalu mengajarkannya pada Ellie cara menggulungnya harus dengan kekuatan penuh sekuat tenaga. Sedangkan Eve dan Izzy ngagibah di sisi yang lain. Si ibu berpesan pada si sulung untuk bersikap baik pada adiknya mulai sekarang, karena dia akan sangat membutuhkan Ellie ke depannya untuk nyuruh ngagulung penutup kolam yang berat itu saat dia mau berenang. Izzy pun terus nembalan, bukannya itu tak mudah untuk ibu. Lah kan ibu mah kayak si ayah. Tiba-tiba,
Esoknya Ray melakukan terapi, lalu dilanjutkan dengan cek kesehatannya ke dokter, dan hasilnya mengejutkan. Dokter mengungkapkan bahwa dia belum pernah melihat penyembuhan yang sangat signifikan dalam waktu singkat seperti yang dialami Ray. Mendengar itu, Ray dan Eve pun sangat bahagia. Dia melakukan apa yang disarankan oleh dokter tempo lalu. Dengan rutin, dia melakukan terapi sehari 2 kali, berjalan di air dan berenang. Ellie memohon pada ibunya untuk berenang. Ibunya mengizinkan, namun dengan satu syarat, jangan berenang sendirian dan harus mengajak ayahnya. Setibanya di rumah, Ellie pun mencari ayahnya untuk mengajaknya berenang. Namun Ellie melihat si ayah sedang nonton video zaman ayahnya bermain bisbol. Lalu si ayah malah meminta bantuan Ellie untuk latihan angkat beban. Lalu Ellie mengajak si ayah berenang dan bermain koin. Si ayah mengiyakan dan menyuruh Ellie berenang duluan. Lalu si ayah meminta 1 koin untuk ditandai, untuk dilemparkan ke kolam. Koinnya akan dia cari saat dia berenang nanti. Dan si ayah meminta Ellie berjanji untuk berenang di kolam yang bagian dangkal saja. Di kolam dia menempelkan koin yang ditandai smile oleh si ayah itu pada mainannya. Lalu dia menyelam dan latihan nahan napas di dasar kolam sambil bermain. Namun tiba-tiba dia menyadari ada koin bertanda smile juga jatuh ke kolam. Melihat itu dia pun naik dan mengira si ayah sudah datang. Ellie langsung menggunakan kacamatanya untuk menyelam dan mengambil koin bertanda smile. Namun saat mulai menyelam, koin yang terjatuh terus bertambah satu demi satu dan terus mengarah ke pembuangan air. Tanpa sadar, Ellie berenang ke tempat yang dalam dan tiba-tiba Hello? Hello? Can you hear me? I'm looking for my mom. My name is Rebecca Summers. I found your door. Karena kejadian itu, Ellie tak tinggal diam. Dia langsung melaporkannya pada sang ibu yang sedang di dapur. Mendengar itu, Eve terkejut dan segera ke kolam sambil berteriak. Karena tak ada respon, Eve meyakinkan lagi Ellie. Ellie baring-adek-dek mengatakan bahwa itu sungguh terjadi. Gadis yang memanggilnya itu bernama Rebecca Summer. Lalu, Eve menceritakan kejadian itu pada suaminya. Namun, Ray malah bilang, mungkin itu anak kecil yang menyelinap masuk lewat gerbang. Tah, iya, nu paling gak aku suka. Kenapa sih cowok? Mereka paling gak percaya mistis. Malah sok tara percaya ka pamajikan. Kudu karasa kutulang beheungna heula. Ray malah menuduh Ellie berpura-pura atau cari perhatian karena dia belum punya teman di sini cenah. Mendengar ucapan salakina, Eve pun ngadelek. Lalu Ray malah mengalihkan pembicaraan. Saat si ayah dan si sulung asik merencanakan acara yang akan digelar, si ibu mah punya naluri yang berbeda pada si bungsu yang tampak jadi murung. Maybe we should have the team over. That's a great idea. Yeah, like a pool party. All right, now you ready? Go, Ellie! All right, come on, you got this. There you go. Nice. Hey, Ray, you want to take some? Why don't you throw that again? All right. Sorenya, Ray berendam di kolam sendirian. Eve memandangi dari jendela kamar. Malamnya, sebelum pergi, si ibu kembali mengingatkan anak-anaknya tentang aturan yang telah disepakati. Harus tetap di rumah dan tidur pada jam 10 malam. Dan si ibu berjanji akan pulang setelah makan malam. Jangan bikin ibu menyesal karena tidak sewa pengasuh cenah. Setelah Ray dan Eve pergi, si Izzy tampak resah. Ternyata dia ngundang Ronin ke rumah. Dia berulang kali minta pada Ellie untuk diam di tempat karena dia akan ngundang tim renang cenah. Mendengar Izzy akan berenang, Ellie pun terdiam. Lalu Izzy kembali ingatkan Ellie untuk tidak mengadu pada ibunya. Kalau Ellie mengadu, Izzy akan menaburkan deterjen ke akuarium ikan milik Ellie, sedikit mengancam adiknya. Saat Izzy dan Ronin berenang di kolam, mereka sempat bercanda dan main Marco Polo sambil memejamkan mata. Saat sedang asik bermain Marco Polo sambil dengarkan musik, tanpa Izzy sadari, si Ronin naik dari kolam. Namun saat Izzy mengucapkan Marco, dia masih mendengar suara bisikan di dekatnya. Padahal itu bukan suara Ronin. Sambil terus berjalan ke arah kolam dalam, dia melihat sesuatu di kedalaman. Tiba-tiba, Marco, come on.
Isi panik, badannya gemetar. Ternyata Ronin ada di kolam dan musik masih menyala. Dalam keadaan syok berat, dia bicara pada Ronin bahwa di dalam sana ada yang mencengkramnya dan menariknya ke dalam. Ronin bilang, kamu menyelam baru beberapa detik kok, tidak lama, mungkin kakimu tersangkut kali. Ih, kenapa sih reaksi laki tuh suka gini? Tenu kolo, tenu ngora. Menenangkan merenti itu namanya. Tiba-tiba, Izzy! Mom and Dad Shit, are shit. home! You gotta grab your stuff and get out the back gate. Thanks for inviting me over. esoknya Ellie mengetuk kamar Isi dan mengajaknya bicara soal kejadian semalam. Ellie bilang dia tahu kalau Isi mengalami kejadian seram di kolam. Namun Isi malah marah dan menyuruh Ellie pergi. Karena diusir, Ellie balik mengancam Isi. Kalau dia nggak mau bicara, Ellie akan melaporkan ke ayah ibu kalau semalam ada pria datang. Mendengar ancaman itu, Isi pun langsung membuka pintu. Isi, kau melihatnya kan? Sahut Ellie. Awalnya Isi tak mengakuinya karena dia nggak mau menakuti orang tuanya bahwa di kolam berhantu karena mereka udah nyaman dan bahagia di rumah itu. Karena rumah itu juga ayahnya kembali sehat. Ibunya juga lebih bahagia. Jangan sampai mereka tahu dan mereka akan pindah rumah lagi. Hey! Coming, Mom. I can help. Yeah, Mom. Everything's fine. Saat pesta kolam digelar, semua tamu sudah berdatangan. Si ibu sibuk di dapur bersama emak-emak lain sambil ngagibah. Lalu Ray pun menemani rekannya di halaman. Pun dengan isi yang curhat pada teman-temannya kalau dia dikisbasah ku si Ronin semalam. Namun beda dengan si bungsu. Ellie malah sibuk di gudang dan mengambil handycam milik ayahnya. Dia mengarahkan handycam itu ke arah kolam, lalu merekamnya. Di kolam si ayah teriak-teriak mencari Ellie. Namun tuh anak gak nongol-nongol. Hati Eve sebenarnya gak tenang. Dia sebenarnya udah tahu dari awal bahwa ada yang aneh dengan kolam renangnya. Saat mendengar teriakan anak-anak di kolam, bikin hati Eve gelisah. Sian ayah nanti lelep lah gitu. Tiba-tiba Ray didatangi temannya Ellie yang meminta tanda tangannya di bola bekas dipukul Ray di lapangan kemarin. Katanya sih fans berat Ray. Di dapur, Eve sedikit mencari info dengan bertanya pada tetangganya tentang rumah yang dia tempati. Karena info dari amang-amang kolam, katanya kolam renang rumah itu sudah 15 tahun lebih tak pernah digunakan. Apa benar? Si tetangga dengan wajah sedikit berubah menjawab, "Teuing atunya, mungkin mereka tidak suka berenang." Namun Eve meyakinkan dan merasa aneh. Lalu si tetangga ini menjelaskan, "Punten ce, ini kan rumah baru kamu. Aku nggak mau mengatakan apapun yang bisa mencemari perasaanmu tentang rumah ini. Nanti malah bikin kamu nggak nyaman tinggal di sini." Gitu cenah. Namun Eve terus nyeleksa. "Aya naon atuh ce, cetus Eve bari molototan si emak yang akhirnya bicara. Benar, dulu pernah ada peristiwa seorang gadis tenggelam di kolam. Tapi kan sekarang bukan zaman percaya tahayul. Jelas si emak bari ngaleos. Si emak tiba-tiba terkejut saat Eve menanyakan apakah nama gadis itu Rebecca. Tiba-tiba, Was the little girl's name Rebecca? Wait, how did you know that? Don't give up. Right, you let go now. Swallow. Wait, out of the way, out of the way! What happened? It's dead! untungnya orang tua anak itu tidak menuntut Ray. Karena pengakuan anak itu, Ray tidak melepaskannya cenah. Ray malah mencengkramnya hingga pahanya memar. Namun karena ayah si anak itu adalah rekan bisbol Ray, dia tidak menuntutnya. Hanya saja meminta Ray untuk tidak ikut latihan lagi. Lalu mereka pun pergi. Sorenya hujan turun. Eve dengan tergesa keluar rumah dan memutuskan untuk pergi dari rumah itu bersama kedua anaknya. Eve berusaha menjelaskan pada Ray tentang kejanggalan di kolam renangnya. Lagi-lagi Ray menyangkalnya. Dia malah merasa kolamnya baik-baik saja sambil tertawa. Justru karena kolam itulah Ray jadi bisa berjalan kembali. Eve menjelaskan bahwa hari ini Ray nyaris tenggelam dan menenggelamkan anak itu. Namun Ray yang sudah dirasuki merasa tak ada kejadian apapun dan dia seolah tidak ingat apa yang telah terjadi. Saat Eve mulai mengendarai mobilnya menjauh dari rumah, tiba-tiba Ray batuk-batuk. Dad? Dad! Please, he can't breathe! No, he's stable now, but I've never seen him attacking him from the inside.
Karena kejadian itu, akhirnya Eve mengurungkan niatnya untuk pergi meninggalkan rumah itu. Namun, saat Eve menghampiri Ray di kamar, Ray meraih tangan Eve. Dia memohon maaf telah melukai anak itu. Namun Ray pun memohon pada Eve untuk membantunya memapah Ray satu kali lagi masuk ke kolam. Mendengar itu, seketika Eve melepaskan genggaman tangan Ray. Eve merasakan ada sesuatu yang janggal pada Ray dari tatapannya. Ray mengatakan bahwa di kedalaman kolam itu sangatlah damai dan sejuk sambil tersenyum. Eve menghampiri anak-anak. Ternyata Ellie tidur ngampar di kamar isi. Di sana Eve sedikit bercerita tentang rasa takutnya yang pernah dialami Eve saat pertama kali melahirkan isi. Dulu saat dia berusia 22 tahun, dia di rumah sakit dikelilingi oleh orang asing dan ingin menyerah karena rasa takut yang menghantuinya. Aku takut tak bisa menjadi ibu yang baik. Aku merasa kesepian dan merasa takut yang luar biasa. Aku takut tak bisa mendorongmu keluar dari perutku. Bahkan aku nyaris menyerah. Namun ketika melihatmu keluar, aku tak merasa takut lagi, tak pernah merasa kesepian lagi, karena aku sekarang memiliki kalian. Aku tak akan membiarkan sesuatu menimpa kalian. Aku janji akan menjaga kalian, ujar Eve. Esoknya, Eve googling, mencari tahu tentang nama Rebecca Summer, pokoknya yang berkaitan tentang keluarga Summer. Dan akhirnya, Eve mendapatkan info. Lalu, dia mendatangi rumah keluarga Summer. I need to know what's going on. Does the Summers family live nearby? I don't know anything about this. Sesampainya di sana, dia disambut baik oleh seorang ibu yang menggunakan oksigen. Kita sebut dia Ibu Summer saja ya. Dia sedikit memperkenalkan silsilah keluarga Summer. Lalu menceritakan tentang Thomas yang sukses sebagai duta besar di Washington. Usahanya di Sudan dalam menyelamatkan ribuan orang selama krisis pengungsi. Thomas adalah anak kebanggaannya. Dia yang bertanggung jawab atas rumah yang indah ini. Meski dia tak berkunjung sesering yang kuinginkan, cenah. Di sana, Eve melihat sebuah miniatur pancuran, mata air atau apalah itu namanya. Lalu tanpa bak bibu, Eve langsung bertanya bahwa ada yang aneh di kolam renang rumahnya. Tommy loved that pool. I could hardly get him out. Special place. Did you have a daughter too? No, it's just Thomas and I. But I don't know who else to talk to. My kids have seen things. Mrs. Summers, I'm not here to upset you. And we moved into the house. The pool made him better. My husband was sick, and I think Eve istighfar. Ai tadi ngakuna Tommy, ayeuna Thomas, kumaha sih mak teh lieur. Lalu dia menegakkan tubuhnya dan mulai bicara serius. Maaf Bu Summer, aku kemari bukan untuk membuatmu marah. Namun aku tak tahu harus bicara pada siapa lagi yang bisa memahami kejadian ini. Suamiku sakit, kemudian kami hijrah ke rumahmu untuk suasana baru. Dan alhamdulillah, kondisi suamiku kini mulai membaik. Namun, aku pikir kolam itu membuatnya lebih baik. Namun aku dan kedua anakku menyaksikan hal-hal aneh dan kami menyadari ada sesuatu di dalam air itu, bukan? Ungkap Eve sambil dareda dan menahan tangis. Tiba-tiba si Ibu Summer batuk-batuk. Eve melanjutkan pertanyaannya. Apa yang terjadi pada Rebecca Summer? Aku takut hal serupa menimpa keluargaku. Mendengar pertanyaan Eve, Ibu Summer menaikkan volume oksigennya. Lalu Ibu Summer bercerita. Did you ever use a wishing well as a child? Pray with all your heart. Throw a coin in the water. Some water is magic. Dan sebelum dibangun kolam, terdapat mata air di dalam tanah. Mungkin tak ada yang tahu, tapi aku tahu mata air itu dapat mengabulkan keinginan terdalam hati kita. Orang-orang dahulu pasti memujanya saat mereka mengetahui kemampuan air itu. Sumur itu memiliki keinginannya sendiri. Sekali airnya terbangun, air itu akan mengambil nyawa. Seseorang harus membayarnya agar airnya bisa terus mengabulkan. Sama seperti air itu mengabulkan keinginanmu. Dulu Tommy sakit parah dan lihatlah dia sekarang. Timagami, the deep water. But what happened to your daughter?
Saat itu, lebih baik Rebecca orangnya. Lebih manusiawi jika seorang anak tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Malam itu, Rebecca di kolam teriak, meminta tolong, hingga membangunkan Tommy yang sedang sakit keras. Lalu, aku kunci kamarnya agar Tommy tidak bisa keluar dari kamarnya. Air menggunakanku sebagai wadah untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Jadi, janganlah kamu mencemaskan suamimu. Justru dialah yang telah mendapatkan keinginannya. Dia mendapatkan kesehatannya. Sama sepertiku yang mendapatkan putraku sehat kembali. Itu akan sepadan. Kau akan lihat, cinta itu butuh pengorbanan. Mendengar itu, Eve pun membantahnya bahwa itu bukanlah cinta jika kau menerima sesuatu sebagai gantinya. Justru Rebecca menanyakan keberadaanmu. Dia masih mencarimu hingga saat ini. Kau masih bisa membantuku. Pasti ada cara untuk menghentikan ini. Tiba-tiba Ibu Summer batuk-batuk dan The water will sleep again. It'll be over soon. Someone else will find the house. Eve bergegas tancap gas. Tas dan isinya basah kuyup. HP-nya pun mati. Di rumah, Ray sedang mandi dan tiba-tiba batuk-batuk. Dia seperti kerasukan dan air mulai menghitam. Begitupun air di kolam yang sudah dikeringkan oleh Eve pun kembali terisi oleh air hitam. Sorenya, Izzy dan Ellie baru pulang sekolah diantar Ronin. Setibanya di rumah, ternyata sepi dan gelap. Karena tak ada jawaban dari ayah ibunya, Izzy pun pergi ke garasi untuk cek kendaraan orang tuanya. Saat Ellie mau minum air, airnya bergerak sendiri. Lalu dia mendengar suara si Emeng. Emang tuh bisanya lampuna dicaangan heula gitu. Rumah mewah tapi lampunya remang-remang kumaha sih ah. Terus nah pakai senter. Beak tuh kena gitu. Apaan itu di dapur aya lampu hurung? Kumaha sih ah. Dalam gelap, Ellie mencari cider menggunakan senter. Dia terus mengikuti suara lonceng dan ngeongan si Emeng. Gelas Ellie tiba-tiba bergeser sendiri dan pecah. Ellie tiba-tiba tenggelam dan penutup kolam menutup sendiri. Menyaksikan itu, Izzy berusaha menghentikan gulungan penutup kolam. Namun dia nggak kuat dan tiba-tiba Eve menyuruh Izzy pergi mencari bantuan. Kenapa sih nggak cari bantuan via ponsel aja? Saat Izzy berlari ke dalam rumah untuk mencari bantuan keluar, tiba-tiba dia terpeleset. Tiba-tiba ayahnya muncul di kegelapan, namun air hitam terus ngucur dari badan si ayah. Dan tiba-tiba si ayah menghilang. Saat Izzy mau membuka ponselnya untuk menghubungi seseorang, tadi atau tiba-tiba Don't do that! We have to get help. Baby, we already got. Life is too hard for Elliot. Izzy terus dikejar si ayah yang kerasukan. Kemudian Izzy bersembunyi di garasi. Dia melihat tongkat bisbol di sana dan meraihnya. Eve nekat menceburkan diri dan dia melihat sebuah cahaya di dalam sana. Dia kembali lalu mengambil selang dan mengikatkannya di besi penutup kolam. Lalu dia kembali masuk ke air sambil membawa selang. Eve terus berenang masuk ke kedalaman hingga selangnya mentok. Akhirnya dia lepaskan selang itu dan melanjutkan berenang mencari Ellie. Akhirnya Eve menemukan Ellie dan membawanya naik. Namun di sana dia mendapatkan serangan dari banyak arwah para korban dan makhluk lainnya yang membuat Eve tersesat di dalam sana. Tiba-tiba Eve bertemu dengan sosok Rebecca yang tiba-tiba membuka kepalan tangannya dan menunjukkan sebuah koin bertanda smile milik Ellie di tangannya. Ternyata guys, dunia mereka terbalik. Posisi kolam renang ada di bawah. Akhirnya Eve melihat posisi cahaya kolam dan dia putar balik untuk kembali ke dunia nyata. Alhamdulillah Eve sampai di permukaan. Dia segera memberikan pertolongan pertama pada Ellie. Tiba-tiba Ray ada di belakangnya. It's too late. He needs your help. Look at him. The water chose him. Thing has you. Dad. Come back. Come on. I have to fight it. It's me.
Ray kembali sadar. Dia lalu meminta maaf. Tiba-tiba Ellie batuk-batuk dan tersadar. Dan tiba-tiba lagi Ellie berubah jadi sekarat. Wajahnya membiru. Dia terus muntah cairan hitam. Melihat anak lelakinya sekarat, Ray tak tinggal diam. Someone has to pay. Dad, where are you going? Don't look back. Ray! Dad! Tak lama Ellie pun kembali normal dan kolam pun kembali normal. Esoknya, Ellie membuka handycam milik ayahnya dan di sana dia melihat video rekaman si ayah yang berpesan bahwa selama ini dia hanya ingin membuat istri dan anaknya bangga. Eve menemukan koin milik Ellie yang ditandai smile oleh si ayah. Eve menjelaskan pada kedua anaknya bahwa dia masih bisa menjual rumah itu dan pergi kemana saja. Namun Ellie berkata, nantinya hal ini akan menimpa orang lain dan akan terus begitu. Isi pun berkata, Dad wouldn't want that. dan film pun berakhir. Ending yang sangat membelubuk-belubukan. Gimana sayang? Seru kan? Semoga kalian suka ya. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Kalau udah, jangan lupa di-like dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke? Terima kasih ya. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Aku pamit. Bye-bye. with